Kakak Iman, Assalamualaikum, Karlip tercakapnya Pak Uca. Tribun Timur sepanjang masa dan terbaik. Jadi saya ingin di syuting berbeda pengucap sambil Iya, goyang, iya, mati iya, mundur, iya, iya, seperti betul, orang betul. orang Iya, iya, berpikir iya. gitu loh. Bisa. Jadi apa mau kita tanyain pengucap? Waktu PSM Makassar, apa yang terjadi PSM. pada PSM Makassar di musim ini, Kakak Imam? Ada perkembangan baru kah? Masih seperti kemarin-kemarin secara umum, tapi Iya. untuk besok yang kita ulas itu soal apa sih yang mendasari seorang Milomir Seslija Iya, iya. bersedia ke PSM, bersedia melatih PSM maksudnya. Betul. Jadi ternyata Iya. alasan utamanya ini Milomir bersedia ke PSM pengucap Iya. karena dia sangat tahu karakter anak-anak PSM itu Oh. yang pantang menyerah gitu Oh, kan. begitu. Anak PSM yang berkarakter gitu. Dan dia melihat dari setelah laga uji coba lawan apa itu kemarin klub OTP 37 kan klub Tarkam yang PSM menang 8-1. Milomir melihat Liga 3 Iya, sede. Liga 3 saya tahu ah. Milomir melihat Febrianto sorry. Ya marah dong. Iya. Saya Masa dulu marah liput. Ki? Waktu Febri masih pemain bola, main bola saya yang selalu liput Ki. Iya betul. Ya tidak bisa marah. Tidak bisa marah. Milomir lihat beberapa anak PSM itu punya potensi, punya bakat besar untuk dikembangkan menjadi pemain besar. Begitu pengucap. Iya, Itu iya. yang dia sukanya. Cuma kan memang butuh waktu tahu-tahu karena masih Betul. muda seperti Edgar Ramping, Rafli Asrul yang mereka itu, sekampung Lili. Iya. Itu kan mantan Garuda Select itu. Iya. Intinya bos, kalau pernah Garuda Select pernah dikirim ke Inggris ya. Ya pulangnya Iya, itu gitu. pasti pakai barra-barra. Iya, bukan sembarangan juga orang dipilih itu. Iya. Dan itu yang dilihat oleh Milomir. Dan dia sangat semangat untuk mengembangkan anak-anak muda ini. Pish. Ah, Dan selanjutnya lagi di besok kita akan muncul dengan judul berita PSM kita adalah Magnet Ramang Muda. Kenapa dikasih Ini saya tahu bilang tadi, judul magnet? Magnet bahwa pemain-pemain muda PSM ini semua punya potensi, punya peluang menjadi pemain besar, dan itu yang sangat disukai seorang Susulir, Milomir, Seslija. Kemudian besok di kaki halaman PSM, Tribun PSM itu kaki tentang sedikit cerita singkat seorang Yakob Saruhuri, pemain sayap PSM, Iya. asal Yapen, Papua. Ya, yang menceritakan bagaimana dia waktu masih di kampungnya sebelum menjadi pemain bola profesional hingga sampai ke PSM. Bagaimana kelanjutannya? Baca besok di Tribun PSM. Wih. Dadah pengucap. Keren sekali. Kakak Fadeli. Siap kocak. Sibuk tasing hari ini. Banyak ini halaman tak? Dua aja sebenarnya kocak. Dua aja, tapi 5 tambahan. Enggak. Anda tuh juga. Nanti marah bos kenapa nanu bilang 5 padahal 2 aja. Iya tahu. Ya untuk besok kocak. Ya tangani 2 halaman kocak. Satu Iya. komunitas, satu Makassar. Kalau komunitas ini terkait vaksin. Jadi Lanut ini pangkalan angkatan udara di Mars itu kocak. Iya. Jadi tidak sekedar tempatnya pilot kuat tentara Indonesia di sana kocak. Jadi tidak sekedar mengurusi pesawat-pesawat tempur itu kocak. Iya. Jadi Apalagi di dia sana urusi juga- dia? Iya. Jadi di sana juga dia dikerahkan untuk bagaimana ini vaksinasi COVID-19 ini bisa masif diberikan kepada masyarakat. Betul. Ya, luar biasa sampai dari 26 Juni lalu sampai sekarang tanggal 8 bulan 7 ini sudah sekitar 3.000 yang sudah divaksin di sana kau. Banyak adik. Jadi turun semua ini teman-teman dari TNI, terus dari Polri, Iya.
bagaimana ini masif ini Iya, vaksin tahu. ini dilakukan, Coach. Selain itu ada kabar baik bagi ibu yang sedang hamil ini, Coach. Iya. Jadi kita tahu Fadlianan ini, Coach. Iya. Iya, rencana setiap hari Jumat itu di jam prakteknya mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah atau jam 3:30 lah, Coach. Iya. Sampai jam 6 itu, Coach. Mm-mm. Itu ada praktek, dia buka praktek kandungan gratis selama itu, Coach. Itu. Terus di hari Jumat saja. Ini salah satu Mantap. bentuk. Ini Dokter Fadli. Iya, jadi salah satu bentuk bagaimana dia memberi sumbangsi di tengah pandemi COVID-19. Apalagi kan lagi lesu-lesu ekonomi nih, Coach. Iya, tahu. Banyak masyarakat yang kemudian istrinya hamil atau dirinya hamil ini tidak pergi periksa kandungan kadang, Coach, karena tidak ada uang, makanya Betul, tahu. sangat bagus ini Mm-mm. Dokter Fadlian ini memberi sebuah servis gratis Iya. bagi ibu hamil ini, Coach. Keren aja kalau jadian nih kemarin, Di. Jadi wakil wali kota. Ya. Selain itu ada Coach, ada bagus tulisan ini reporter kita di Makassar ini. Iya, Muslim apa Enemba. itu? Ini dia bagaimana dia gambarkan sosok nenek yang kemudian 2 bulan lalu ditinggal suaminya karena meninggal, Kau dong. dan kemarin tanggal 7 bulan 7 2021 ini rumahnya itu kebakaran, Coach. Jadi Innalillahi. uangnya itu yang sudah dia uang 40 juta Heeh. di mana ia dapatkan dari hasil gadai sawah di Goa, Iya. itu terbakar dari sana, Ih, Coach. kodong. Sama emas-emas yang dia punya. Jadi sungguh ironi, Iya. nenek 60 tahun. Nanti siapa namanya nanti di halaman 5 itu, Coach. Siapa tahu kau dong didengar kini sama Iya, Pak Gub baca. ada yang pejabat Salah, pejabat salah. kita. Bantu kau dong ya. Jadi, di hari itu Jalan Pocini, Jalan Pelita, Coach. Kau dong. Ada terdekat salah satu hotel bintang 3 di Makassar, Iya. Hotel Maleo, Coach. Malio. Dekat situ itu. Pelita Raya. Terus di halaman Makassar, Coach. Jadi Iya. ini tadi ada kegiatan dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, Iya. di mana Pak PLT ini memberi arahan di situ via dalam jaringan atau daring, Coach. Jadi seluruh pendamping desa, Iya. di mana desa yang diberikan dana desa itu kumpul di Makassar, Coach. Iya. Pendamping ini diberi amanah sama diberi arahan sama Pak PLT bahwa bagaimana ini dana desa bisa meningkatkan SDM Iya, iya, desa iya, iya. tersebut. Betul, Jadi betul. tidak sekadar diberikan dana begitu saja dan Iya, tidak ada hasilnya. hasilnya. Tidak ada Jadi, kelihatan iya. baik untuk daerah nah. Jadi dia minta SDM itu bisa profesional, berkualitas dan bisa memajukan desanya, Coach. Iya, 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 iya. Terus ada update juga bagaimana dana desa, Coach. Dana desa ini ada sekitar berapa triliun tadi? Ayo deh, banyak itu sekarang ya. 1, berapa triliun tadi? 2, sekian triliun itu untuk disulsel, Coach. Yang baru terrealisasi itu 44% presentasinya dengan apa? Dengan nilai 1,4 T, Coach. Jadi cukup rendah di hampir masuk sudah masuk di bulan Juli ini, Coach. Makanya digenjot ini terus anggaran dana desa itu bisa terrealisasi 100% nantinya di akhir tahun, Coach. Iya. Terus ada apa? Ada update kasus Anggu yang dituding sebagai pemberi suap Ada Pak Gub. Gubernur Sulsel Nonaktif Nurdin Abdullah, Coach. Iya. Jadi tanggal 13 hari Selasa nanti sudah ada pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum KPK, Coach. Iya. Jadi apa tuntutannya, apakah berapa vonis berapa tahun dan lain-lain itu akan dibacakan pada Selasa 13 Juli Iya, iya. 2021, Coach. Jadi sudah titik terang ini, apalagi tanggal-tanggal itu juga KPK nanti sudah
sudah bisa memastikan apakah Pak Nurdin Abdullah dan mantan Sekdis PUTR Edi Rahmat ini akan disidang di Makassar atau di Jakarta, Coach. Jadi nanti Dari hasil sidang ini, tuntutan ini. bukan, Coach. Jadi bertahap kan kemarin itu 20 setelah kemarin habis 120 hari penahanan oleh tim penyidik KPK. Iya. Tim penyidik KPK ini mengalihkan ke jaksa penuntut umum KPK, jadi ditahan lagi 20 hari, Coach. Oh, Dede. Nah, jadi katanya jubir ini ada 14 hari kerja bagi JPU KPK untuk menulis dakwaan dan akan melimpahkan berkasnya, berkas lengkapnya kemana, Coach? Ya, iya, Apakah iya, ke iya. Tipikor Makassar atau di Tipikor di Jakarta, Coach? Jakarta. Karena kemarin saya tanya ini masih 50-50 ini. 50-50. Iya, 50-50. 70-30. 50-50 sama. 50-50. 70-30 itu 50-50. Ketawa di sana Tribuners. Jelek nak ketawa di Itu Tribuners. 50-50 alasannya begini, Coach. Ya, faktor keamanan di Makassar. Iya. Anak-anak GPU tuh. Malah lagi. Tapi susah tuh, Coach, karena berapa ratus saksi ini itu kebanyakan di Makassar, Coach. Iya. Dia Balas yang tahu itu. Pernah di Jakarta play Betul. PPKM, tapi ada kan via daring, jadi banyak hal yang dipertimbangkan oleh yang ini JPU KPK. Apakah digelar berkasnya akan dialihkan ke Tipikor Makassar atau di Jakarta itu. Di sinilah lo mau Itu kode. saya bilang. Terus ada kabar baik dari Pak Dhani, Coach. Iya. Jadi baru-baru ini hari ini tadi pagi itu tertutup pertemuannya sebenarnya, Coach. Dia bertemu dengan Kak Kanwil, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini, Coach. Jadi kan kemarin ini Kota Makassar ini dapat opini WDP dari KPK, dari BPK, Coach. BPK. Nah, dari Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini keduanya ini melakukan kerjasama MOU ini, Coach. Bagaimana ke depannya ini keuangan di Pemkot Makassar ini bisa beropini WTP lagi, Coach. Gitu. Tanpa pengecualian. Jadi tentunya ada arahan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar bagaimana keuangan ini dikelola dengan baik oleh Pemkot sehingga tidak ada yang tanda kutip ini menyalahi aturan dari BPK, Coach. Betul. Seperti tahun 2020 itu, Coach. Iya. Sangat disayangkan Pemkot dapat Lepas WDP. Itu saya bilang, Coach. Ya. Selebihnya ada berita menarik lainnya, saya akan baca di halaman 6 Tribun Makassar. Oke, begitu saya, Coach. Dah. Kekaripet. Ya, 2 menit aja lah. Hai Kakak Aripe. Apa yang saya tidak tepat? Memburu satu berita ini sampai jam 12. Seru Nadi tadi malam, Di. Nonton di mana, Ki? Nonton di mana, Ki? Udah mati itu. Oh, Dede saya ketemu sama Kak Lili, Roy, sama Edi. Kelaparan ke orang. Ya, kok. Bisanya itu kalau ada kau cina kelaparan. Iya. Ini bener. Cuy, Yang bicara lama deh. Iya, Di. Halaman Super Bowl tetap Iya. akan fokus membahas dan mengulas Hmm. review hasil pertandingan antara Denmark melawan Inggris. Dan ini adalah menjadi salah satu laga yang kemudian dimenangkan oleh Inggris dan itu dilulukan oleh orang Inggris. Iya, Kenapa? iya. Karena orang Inggris ini sekarang mengatakan itu loh, football come home. Kembali ke rumah. Iya. Kenapa demikian? Karena Nah, coba jelaskan. Inggris itu adalah adalah pencetus sepak bola pertama di dunia. Nenek moyangnya tahu sepak bola. Jadi dia merasa sangat bahagia bisa kembali ke final. Kenapa? Iya. Karena Inggris tidak pernah lagi menjadi juara. Terakhir adalah dia menjuarai Piala Dunia 1966. 66 berarti sekarang. Wih, 55 tahun. Nah, Lama. pantas saja senang Inggris Senang punya warna. tahu. 55 tahun. Sampai Pangeran Charles juga ikut nonton. Mungkin enggak di rumah
mana tahu. Di rumahnya, jadi itu yang nonton masuk ke di rumahnya tuh. Ini gede kau Cak. Mana tahu ya. Semki dulu Tribuners. Yoi, ini dia. Kerennya Tribuners. Itu. Betul. Cuman ini juga sempat ada polemiknya ini kau Cak. Kenapa gol penalti ini? Iya Itulah gol penalti dan penaltinya tuh meragukan sekali. Makanya ini ada judulnya season tuh jatuh. Oh gitu dikasih gara-gara itu. Nah, Seperti itu. seperti itu. Dan di pemberitaan-pemberitaan luar negeri banyak adalah menyorot soal keputusan wasit. Iya. Karena tidak jelas. Betul. Betul itu sebuah pelanggaran. Kalau tadi Kak Uca bilang 50-50 kan ya. 50-50 bukan 70-30 kan? Iya. Bukan di 50 70 untuk Inggris 30 untuk cuma terlalu berat. Tapi ya itulah sepak bola kan. Mungkin ya karena Inggris juga tuan rumah untuk final di Wembley. Mudah-mudahan dia diharapkan jadi juara setelah 55 tahun tidak pernah juara lagi. Iya betul. Lama sekali. Lama enam kodeng itu dia. Bahkan pemain-pemain yang saat itu menjadi juara 1966 mungkin sekarang sudah nenek kakek-kakek semua yang tidak sebagian besar lagi meninggal. Betul. Kalau 55 saya ditambah usia saat itu 20 tahun. Udah 75 tahun nih. Iya, 80 lah, 80 90. Ada pasti yang 80 sekian umurnya. Gitu Tribuners. Dan selengkapnya ada di Super Bowl. Itu tadi menariknya judulnya season tuh jatuh. Kok aneh itu berarti dia. Cabe ki. Ya benar. Kasar bilang itu. Iya. Berdi. Begitu, tapi itu kan salah satu trik juga. Iya tahu. Siapa tahu Saja. triknya tahu ah. Kalau salah-salah juga di kartu kuning itu kalau Iya betul. diving itu dia. Kalau ketahuan bilang, kasar kepelengan nih, bisa Kasar kartu itu merah. Kartu kuning tahu. Kuning deh, Merah. tali wali waktu kita tahu itu deh. Terus besok live report biasa jam 2. Iya. Kemudian ada Women Talk jam 4 Tribuners. Jam 4. Siapa itu anunya? Narasumbernya? Narasumbernya ini biasalah. Women Talk yang bicara soal perempuan-perempuan tapi yang lebih pada konteks politik nih. Yo. Jadi bagaimana partai-partai itu memperdayakan perempuan-perempuan ya seperti itu. Ada lagi. Semangat sekolah lagi kita lebaran. Idul Adha tapi Kakak Edi. Ketemu lagi dengan Tribuners kita pada malam hari ini. Iya, malam Jumat ki. Malam Jumat kita. Dah pulang ki. Sebentar ki. Tahu. Jadi apa miti isu halaman 1? HL-nya untuk edisi Jumat besok itu HL-nya soal Balai Kota Makassar. Jadi pusat apa namanya pemerintahan Makassar dijalankan itu kan di Balai Kota itu di lockdown, ditutup sementara selama 8 hari. Iya. Mulai Kamis tadi sampai tanggal 15 minggu depan, Kamis minggu depan itu 15 hari di lockdown. Kenapa? Ada 24 pegawai Pemkot itu positif corona. Tidak deh. Itu tertular dari mana ini? Mm-mm. Nah, satu di antara yang positif itu meninggal dunia. Itu Innalillahi. pejabat di dinas apa namanya? Kelautan dan Pertanian. Kedong. Iya. Tapi tidak jelas kini apakah apa namanya pegawai itu apa namanya pegawai di dinas kelautan pertanian itu meninggal setelah dari balai kota atau bagaimana? Karena kalau dinas pertanian itu kan bukan kantornya di balai kota tapi di Urip Sumoharjo. Pokoknya balai kota ini di lockdown. Tapi walaupun di lockdown warga apa namanya tidak boleh khawatir. Ini tetap kebaikan apa ini untuk kebaikan bersama. Karena kan banyak juga apa namanya orang umum itu ke balai kota untuk urus apa-apa. Iya, betul. Tapi soal urus mengurus itu Tribuners jangan khawatir karena walaupun balai kota di lockdown tapi pelayanan tetap jalan. Pegawai itu akan bekerja dari rumah. WFH 100%.
Iya. Sudah Tetap dijamin. bekerja tahu. Iya. Ini juga apa namanya menariknya keputusan melockdown Balai Kota ini 3 hari, di hari ketiga setelah PPKM Mikro di Makassar itu diperpanjang. Oh iya Di betul. aturan PPKM Mikro itu kan ada aturan ada aturan di situ mengharuskan kalau 75% bekerja dari rumah, 25% dari kantor. Nah ini seluruhnya. Sekarang dikasih di Balai Kota 100%. Tutup betul. Iya, ditutup, di lockdown. Dibersihkan dulu selama 2 minggu ini. Balai Kota dibersihkan, dikasih disinfektan bagaimana supaya virus-virus di sana itu mati. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini lockdown yang pertama dan yang terakhir Iya betul. di Balai Kota. Iya. Kemudian di halaman 1 itu ada berita lagi soal banjir. Jadi di Selatan Sulsel ini, wilayah Selatan Sulsel, Jene Ponto, Bantaeng, Sinja itu banjir. Dari Rabu malam sampai Kamis siang. Air sekarang alhamdulillah sudah surut. Iya. Itu 1 orang meninggal di Jene Ponto. Inilah benar juga. Meninggal itu bukan karena tenggelam tapi karena katanya sakit jantung, jantungan. Kaget ki. Kaget dong. Berteriak banjir. Meninggal. Jadi BMKG mengingatkan itu untuk mewaspadai cuaca ekstrim. Walaupun ini musim kemarau, Tapi curah hujan bisa cukup. tapi curah hujan tinggi. Kenapa bisa musim kemarau tapi curah hujan tinggi? Itu bisa kita baca besok di Tribun Timur. Iya. Di situ ada infografis lengkap di mana titik-titik banjir, berapa rumah terendam, itu lengkap di infografisnya Tribun Timur halaman 1. Di halaman 1 itu bisa dibaca juga itu soal ulasan jelang final Euro dan ini Nia Ramadan dan semuanya ditangkap karena narkoba. Kayak dede. Wih, orang kaya di Indonesia ini. Dari keluarga orang kaya Indonesia ditangkap karena narkoba. Jadi narkoba itu bukan hanya disalahgunakan atau dipakai oleh orang-orang yang mungkin kalangan menengah ke bawah, tapi juga itu kalangan atas. Orang kaya Indonesia ini. Iya. Tetap waspada. Iya. Jauhi narkoba, tetap hidup sehat itu. Itu Tribuners. Itu jasanya kakak. Iya. Dadah pakai pada. Dadah.